Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Selamat pagi siswa-siswi SDIT Dauro. Kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum kita memulai untuk belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, semua sudah siapkan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan membahas materi tentang memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara. Warga negara adalah seorang warga yang tinggal di sebuah negara serta memiliki hak dan kewajiban menjadi seorang warga negara di negara tersebut. Sebagai warga negara yang baik dan taat peraturan, tentu saja kita semua harus menjalankan hak dan kewajiban kita. Berikut ini contoh kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yang pertama, kewajiban untuk membayar pajak. Nah, kewajiban kita yang pertama sebagai warga negara Indonesia yang taat aturan adalah membayar pajak. Yang kedua, kewajiban untuk mentaati peraturan. Setiap negara tentu saja memiliki peraturan-peraturan yang dibuat pada segala aspek yang dibuat agar masyarakat mentaatinya, sehingga tercipta tujuan negara yang tertib, makmur, dan aman. Yang ketiga, kewajiban untuk menghargai orang lain. Menghargai orang lain bukanlah suatu hak, melainkan sebuah kewajiban. Kewajiban ini juga merupakan sebuah norma yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, yaitu kewajiban untuk mengikuti pendidikan. Warga negara Indonesia juga berkewajiban untuk mengikuti pendidikan secara umum, khususnya untuk pendidikan dasar. Pemerintah Indonesia menyediakan layanan pendidikan dasar. Yang kelima, kewajiban untuk melakukan pembelaan negara. Melakukan pembelaan negara merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Warga negara berhak untuk mencintai dan membela negara jika ada gangguan terhadap kestabilan dan keamanan negara Indonesia. Berikut ini contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama yaitu setiap warga berhak untuk memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Di Indonesia terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memeluk agama yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu setiap warga berhak untuk menyuarakan pendapat mereka. Sebagai WNI yang baik, tentu saja kita harus mengetahui hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945 bahwa warga negara bebas untuk mengemukakan pendapat mereka, baik lisan maupun tulisan, sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan. Warga negara Indonesia atau WNI berhak untuk menerima pendidikan dengan layak karena pendidikan adalah salah satu aspek yang bisa membuat suatu negara menjadi maju. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hukum tidak akan membeda-bedakan siapa kita dan jabatan kita. Hukum akan memperlakukan kita dengan adil. Yang kelima, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sebagai WNI pantas untuk hidup yang layak dan juga bebas melakukan usaha kelayakan dalam kehidupan, tentunya dengan tidak menyalahi aturan yang telah dibuat. Nah, dari penjelasan tersebut tentunya kalian sudah memahami tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara, bukan? Nah, kedua hal tersebut sangat penting untuk dilakukan agar tercipta kehidupan bernegara yang nyaman, aman, dan tentram. Nah, kali ini warga harus mengetahui hubungan timbal balik antar warga negara dengan pemerintah yang menaunginya. Sebagai anak bangsa, kita berhak mendapatkan pendidikan dasar. Jadi, kewajiban para penerus bangsa adalah melaksanakan dengan sungguh-sungguh proses pendidikan dasar tersebut.
Dalam berbangsa dan bernegara, kita harus yakin bahwa dengan mengikuti dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran, maka konsep-konsep berbangsa dan bernegara kita sesuai dengan perintah Allah yang sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, untuk latihan, kalian bisa mengerjakan di halaman 79, yaitu menuliskan tanggapan tentang prioritas hak dan kewajiban. Selamat mengerjakan ya. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mengakhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.